Nah udah gitu ya akhirnya saya, nah begitu itu malah saya belajar nari, makanya gitu Belajar ya. nari? Belajar nari waktu itu sama Pak almarhum Pak Nohat Madibrata itu, belajar nari topeng Cirebon. Udah gitu belajar nari, masuklah ke jurusan tari ya, sekolah. Nggak di musik? Nggak di musik, jurusan tari malah. Tapi saya bilang ini nggak klop ya gitu ya waktu itu. Nggak tahu kecenderungannya seperti apa, saya merasa tidak yakin aja kalau saya bisa selesai gitu tiba-tiba, karena terlalu banyak logika waktu itu saya. Misalkan begini, saya belum menemukan ada spirit di dalam kesenian waktu itu. Hanya misalkan begini, ketika belajar di jurusan tari udah mau 1 semester, kok kalau orang Sunda bilang diajar detilu 3 tahun sesemester kan ukur tina beteng kahandap efektif pisan gitu kan. Kumaha rek jadi seniman kan gitu ya. Keluar we gitu. Nah ketika itu dikeluarkan tiba-tiba yang datang itu masalah kultur, dosen gak suka, wah udah langsung saya itu baru menyatakan begitu juga udah langsung ditekan ya. Ditekan untuk keluar gitu. Saya keluar ke Karawitan. Nah di sana mulai saya melihat, dan itu juga ada kecenderungan-kecenderungan yang dibawa terus. Nah begitu saya akhirnya baru masuk ke institusi di Solo, saya baru menemukan ada macam spirit. Justru yang memberikan spirit saya untuk jadi serius itu ketika saya kuliah di Solo. Karena di sana kan ada semacam kebiasaan-kebiasaan yang secara kultural di pendopo di kampus itu, mereka bermain gamelan sampai malam gitu. Itu sampai kok gini ya, ada apa gitu, gitu, mau terus-terusan kayak gitu ya. Gitu ya. Saya aja tiap malam itu suka dengerin gitu. Terus kenapa di kita nggak bisa? Nah itu dari sana. Nah ketika saya pas pisan ujian akhir, tiba-tiba saya didatangi sama Pak Gugum Gumbira. Pertama kali saya ketemunya beliau itu setelah ITA, iya Ismet teh gitu kira-kira. Saya kaget bener karena beliau orang besar sekali ya tiba-tiba. Cukup luar biasa, maestro. Ya gitu, saya kaget dan tiba-tiba beliau pucing enak ente datang ke imah gitu loh. Kira-kira saya datang ke rumah, padahal belum saya masuk ke rumah juga sudah dijemput pakai mersinya datang ke Hotel Horizon. Tiba-tiba saya ditantang untuk bikin musik untuk pembukaan Hotel Horizon waktu itu. Kaget kan gitu, saya nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Punya pengalaman sebelumnya. Tapi dia tanya, terus di belakang itu kan ada kolam renang. Terus dia tanya gini, kalau ada ini, kamu punya ide apa gitu, langsung gitu. Kan bingung saya. Kalau lihat kolam renang, apa idenya? Terus dia tanya, ya kalau saya mau bikin perkusi aja di sini. Kenapa gitu? Saya tutup kolam renangnya, bilang gitu. Terus teman-temannya Pak Gugum kan langsung pada marah tuh. Mual mungkin, Pak Gugum kan orangnya gitu. Nama kita mungkin, calukan ini bogana, gitu. Yang punya Horizon dipanggil. Ya budaknya, bisa ente ditutup, ya budak, iya yang ditutup. Oh bisa Pak Gugum, tuh pan, gitu. Nah saya dari sana, kekuatan itu selalu tumbuh. Oh ternyata kekuatan berkesenian itu untuk sesuatu hal kudu pede tiheula kan gitu. Harus pede dari awal itu. Ya, gitu. Salah satunya ya yang saya dapat ilmunya dari beliau seperti itu kan. Ternyata setelah saya tahu, wah perjuangan-perjuangan kenapa akhirnya ikon Keser Bojong itu menjadi suatu ikon dunia dari satu Keser Bojong, memang betul karena sejarah Keser Bojong itu ngeseran bojong itu betul dia lakukan gitu ya. Karena dari prestasi Jaipongan misalkan, saya pelajari beliau seperti. Jadi saya juga tahu waktu hal-hal seperti ini saya tanya, ini pasti ada apa-apanya, nggak mungkin orang sebesar dia tidak punya cara berpikir yang rasional. Saya bilang, kenapa bikin Jaipongan sederhana gitu. Dia hanya menjawab, saya mah geuleuh namun dina kesenian Sunda teh, lamun nongton teh ngan diuk jeung nyakeun cenah gitu. Tidak ada keinginan, jadi rek gitu teh teu bisa urang teh gitu. Daripada gitu urang nyeun sorangan weh tah gitu. Kemauan untuk memulai, percaya diri terserah apapun yang kemudian terjadi. Dan kenyataannya ketika itu dilakukan ada banyak penerimaan kira-kira. Betul, seperti itu. Nah. Oke, luar biasa, kita aplaus untuk prinsip itu. Prinsip yang sudah dilupakan dan itu prinsipnya Samba saya kira. Prinsip berani ada dalam paradok, kemudian ya udah lakukan saja. Saya nggak mau ngomong Sarip lagi, saya sebenarnya pengen ngomong nama kamu Sarip.
Karena Sarip pemusik, tapi pertanyaannya apakah pernah melakukan itu misalnya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu deh, kayaknya ada Lamunan Surti ya. Lamunan Surti ini teman-teman muda dari Tanjung Sari. Mereka muda, mereka terlibat beberapa 3 kali mungkin di Madrasah Rumi. Kita dengerin Lamunan Surti. Prinsipnya tadi kata Kang Ismet, dan itu harus diingat, lakukan saja. Jangan takut, oh ini beda dengan yang lain, enggak. Wong kolam renang aja bisa ditutup kok. Untung waktu itu yang diperlihatkan Pak Gugum ke Kang Ismet bukan ini pantai mau digimanain. Kalau tutup juga itu pasti. Silakan Lamunan Surti ini dari Tanjung Sari, jadi ini dari Sumedang, dari Rancakalong, itu dari Tanjung Sari. Jadi masalah kamu Sarip karena tidak S2 di kesenian. Jadi di filsafat karena begitu ya? Di filsafat itu. Jadi kursus musiknya itu tidak menghasilkan karya gitu. Kenapa malah pindah ke filsafat bukan tetap di musik, itu pertanyaannya. Jadi dalam dalam Madrasah Rumi itu kan selalu ada teman-teman yang mau main dari mana, dari Tanjung Sari. Dulu pernah sampai ke ujung Kulon, ada beberapa pemusik-pemusik muda yang saya pengen main ini, ada yang mau rebanaan, yuk silahkan kita rebanaan. Lalu kemudian kita mengapresiasi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari Lamunan Surti. Langsung aja. Lagu yang pertama, lagu dari kita yang berjudul Hujan Istimewa. Selamat mendengarkan. Hujan istimewa telah datang seusai kemarau lama yang menghempas gelisah. Buah dari sabar dan berkat cinta yang selalu terpancar kepada semesta. Terhempaslah sudah dahaga rindumu, terhempaslah sudah. Terhempaslah sudah dahaga ragumu, terhempaslah sudah.
Saatnya engkau merengkuh dan mendekap kasihnya yang penuh dengan cinta. Terhempaslah sudah dahaga rindumu, terhempaslah sudah, terhempaslah sudah dahaga ragumu, terhempaslah sudah, terhempaslah sudah dahaga rindumu, terhempaslah sudah, terhempaslah sudah dahaga ragumu, terhempaslah sudah. Terima kasih Lamunan Surti. Kalian sudah menyanyi, ini lagu yang baru ya, karena sebelumnya kalian kayaknya nggak nyanyi lagu ini. Baru ya. Jadi kalian terus menerus memproduksi. Alhamdulillah. Selama COVID ini. Iya. Oh gitu. Apa sih yang dorong kalian mau buat lagu kayak gitu? Kalau yang mendorong buat bikin lagu, selalu ada aja yang dipikirin. Ada di pikiran. Oh gitu, lihat sesuatu kemudian ada di pikiran kayak gitu. Iya. Gitu Pak. Kita nggak ketemu selama setahun mungkin lebih ya. Terakhir ketemu di UIN ya. Di UIN. Di UIN waktu Maulud Nabi tahun 2019. Maulud Nabi 2019 kalian datang. Jadi selama itu kita nggak ketemu. Berapa lagu tuh yang kalian dapetin selama COVID itu? Yang ditulis alhamdulillah lumayan banyak sih. Oh yes. Iya. Karena nggak ada kerjaan. Karena gak ada kerjaan lain. Ada kerjaan lain. Kalau yang baru direkam baru satu sih. Ada yang sudah direkam. Ada yang sudah satu direkam. lagu Satu atau lagu. satu album. Satu lagu. Satu lagu. Iya. Oke, luar biasa. Selama kita keliling-keliling Madrasah Rumi di satu tempat lain, dari ujung kulon sampai ke Tanjung Sari, paling sebelah sana baru sampai Tanjung Sari, selalu ada pemusik-musik seperti ini. Dengan lagunya macam-macam, spiritnya macam-macam, kekhasannya macam-macam. Tapi yang saya pikirkan cuma satu, akankah ini cuma gejala dalam dalam perjalanan hidup anak-anak muda, kemudian pada titik tertentu kemudian mereka berhenti. Saya sih kalau lihat dari Kang Ismet, bermusik adalah perjalanan dari Panji sampai pada Kelana, maka bermusik atau berkesenian atau berkreativitas itu mestinya tidak terhenti pada titik tertentu. Nah, agar tidak terhenti pada satu titik tertentu itu kan, lalu kemudian dilupakan, sehingga ketika udah tua, baheula mah saya juga pemusik. Gitu. Saya nggak nyindirin Sarip lagi karena Sarip masih tetap bermusik walaupun sekarang lagi berfilsafat. Tapi saya mengkhawatirkan ada orang bergairah bermusik kayak si Teguh, kemudian lama kelamaan dia punya istri, punya anak banyak, kemudian duitan juga, kemudian ditinggalin kayak gitu. Itu kan spirit yang tadi kita sudah bangun bahwa dalam musik ada spirit, ada Sunda dan lain sebagainya, bisa jadi hilang gara-gara berhenti di tengah jalan. Gimana tuh Kang? Dan tolong nilai musik mereka. Aduh, ya ini yang paling berat kalau untuk menilai musik. Karena yang paling harus
kita jaga itu adalah kontinuitasnya sebetulnya. Ya. Dulu sampai sempat terseok juga ya ketika saya melihat diri saya sendiri untuk melanjutkan karir saya, karena waktu itu ya suasana psikologis itu juga selalu berperang juga dalam kehidupan saya. Tapi ya akhirnya saya istiqomah lah gitu, bahwa saya takut melanggar apa yang sudah dihidayahkan Allah pada saya. Takut melanggar apa yang sudah dihidayahkan. Karena saya percaya itu, makanya saya istiqomah di sini aja gitu. Meskipun kesempatan di luar berkesenian itu juga banyak ya, tapi saya tetap godaan-godaan untuk berhenti, untuk ganti karir. Ya seperti itu. Tapi ya karena akhirnya setelah saya putuskan begitu ya. Tapi karena kecenderungan saya berpikir selalu paradok, ternyata ketika saya memutuskan, Gusti itu memberikan tantangan. Teman-teman seangkatan saya, dosen-dosen saya pada membenci, aneh gitu kan. Karena cara dan kualitas saya berpikir itu paradok terus. Paradok terus. Kalau saya sistem begini, saya begini. Dosen begini, saya ingin begini gitu ya, selalu begitu. Tapi saya selalu bertahan waktu itu. Kenapa sih saya disalahkan gitu? Bukankah saya harus dilayani sebagai mahasiswa? Gitu. Dan itu, karena itu juga mau membuktikan. Ya, saya buktikan gitu ya. Bahwa Anda nyalahin itu salah.